Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andesbi Eka Putri, NPM 1840 10 1006, jurusan Aquakultur, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang parasit platyhelminthes. Nah, pengertian dari parasit platyhelminthes sendiri yaitu parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan. Yang pertama monogenia, digenia, trematoda, dan kestoda. Parasit dari platyhelminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas monogenia. Contohnya Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya dengan parasit protozoa. Nah, ektoparasit sendiri merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau host yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya ada 5. Yang pertama, Gyrodactyliasis, yang kedua, Dactylogrylliasis, yang ketiga, Diplozoonosis, yang keempat, Diplostomatosis, dan kelima, Diplostomiasis. Gyrodactyliasis ini banyak ditemukan pada kulit dan sirip ikan dengan bentuk tubuh kecil dan berbentuk oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antar individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi ini biasanya muncul bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan menurun, dan pergerakan lambat serta warna agak gelap di sebagian atau keseluruhan tubuh. Mendiagnosa parasit ini dengan mengerik lendir yang ada di tubuh atau di sirip ikan, kemudian diletakkan di atas objek gelas dan ditetesi aquades, selanjutnya diamati di mikroskop. Nah, selanjutnya Dactylogrylliasis. Parasit ini memiliki ciri khas yang bentuk tubuhnya pipih, simetris bilateral, warna transparan, dan mempunyai biji mata 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm, pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Biasanya, parasit ini menyerang benih ikan mas, terutama yang berukuran 3-10 cm, dan infeksinya tidak fatal kecuali intensitas penyerangannya tinggi. Siklus hidupnya sama dengan Gyrodactylus, tanpa inang perantara, telur parasit yang menetas akan mencari inangnya sendiri. Gejala klinisnya, ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warna insang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Diagnosa dengan cara mengambil bagian lamela insang 1 lembar, kemudian diletakkan di objek gelas, kemudian diamati di atas mikroskop. Selanjutnya yaitu Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan nama Diplozum paradosum dengan ukuran 4-5 mm, namun ada juga yang berukuran 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan kedua kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan ikan. Siklus hidup Diplozum paradosum atau cacing kembar dari telur dengan ukuran 0,1-0,2 mm dan berbentuk benang-benang pada insang ikan. Kemudian membentuk larva, selanjutnya dewasa dan berenang bebas untuk menginfeksi inangnya lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu Diplostomatosis. Diplostomatosis ini digolongkan dalam cacing Trematoda atau Digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Diplostomatosis ini menular melalui kontak langsung seperti kulit, insang, dan langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau atau burung air yang memakan terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertelur dan keluar melalui feses, jatuh ke tanah, dan dimakan oleh siput yang menjadi inang perantara. Sekarang lanjut bagian terakhir yaitu Diplostomiasis. Gejala dari Diplostomiasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata insang, dan mulut serta bagian bawah lapisan otot. Penularannya mirip dengan parasit Diplostomatosis melalui inang perantara yaitu siput.
Perbedaannya hanya pada telur yang ditempelkan di perairan yang dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika terserang sedikit, namun jika terserang banyak melalui ikan kecil, maka akan berdampak kerusakan yang serius. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembersihan dan pemeliharaan wadah. Sekarang kita masuk pada endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang dan hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis sanguiniclosis dan iochestusiasis. Sekarang kita membahas sanguiniclosis. Penyebabnya adalah parasit dermatoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi, terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakan ikan yang lambat. Siput merupakan inang perantara karena di dalam tubuh siput, larva berkembang menjadi sporochis dan cacarya. Penyakit yang akibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit. Namun, jika dalam jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan kematian. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembersihan siput dari perairan. Sekarang yang terakhir yaitu lithochestusiasis. Ciri-ciri dari parasit ini yaitu tubuhnya pipih, memanjang, dan berbentuk seperti pita, sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinis dengan terlihatnya bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui feses ikan ke dalam air, selanjutnya menjadi embryoniasis yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Cacing ini rentan dengan kekeringan, telur akan mati karena tidak terjadi embryoniasis, kemudian oksigen dan suhu. Lithochestusiasis penyebabnya adalah parasit platyhelminthes kelas Cestoidean, genus Lithochestus dan spesies Lithochestus parvulus, biasanya menyerang usus ikan lele dumbo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit. Namun, beberapa jenis jamur juga bersifat sebagai parasit. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus. Non-fotosintetik di sini maksudnya jamur tidak dapat melakukan fotosintesis atau pembuatan makanan sendiri karena jamur merupakan eukariotik atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Jamur memiliki manfaat diantaranya digunakan untuk fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik, dan jamur juga bisa dimakan. Sifat merugikan dari jamur diantaranya jamur bisa menyebabkan penyakit bagi manusia maupun hewan. Parasit jamur pada ikan ada 5. Yang pertama Saprolegniela, yang kedua Branchiomycosis, yang ketiga Trichodia, yang keempat Silodonella, yang kelima Ichthyoponus. Baiklah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu Saprolegnia. Saprolegnia ini merupakan penyakit water mold. Dia menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan. Saprolegnia ini menyerang ikan air tawar dan juga ikan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejala awal yang disebabkan saprolegnia yaitu kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua yaitu Branchiomycosis, penyakit busuk insang. Branchiomycosis ini menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, misalnya karena pH rendah, oksigen rendah, atau populasi alga tinggi. Branchiomycosis ini menginfeksi insang ikan. Gejala awalnya ikan akan malas bergerak, kesulitan bernapas atau tersengal, insang juga berwarna pucat dan mengeras. Lanjut yang ketiga yaitu Trichodia. Trichodia ini menginfeksi kulit dan insang. Trichodia juga menyerang ikan air tawar. Populasi Trichodia meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Trichodia ini dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan selama 2 hari. Gejala Trichodia ini biasanya dilihat dari kulit ikan yang iritasi, produksi lendir berlebih, insang pucat, megap-megap sehingga ikan sering menggantung di permukaan air, nafsu makan ikan menurun, gerakan ikan lemah, sirip ekor rusak, dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Lanjut yang keempat yaitu Silodonella.
Silodonella ini menginfeksi permukaan tubuh ikan antara epidermis dan dermis serta insang. Ciri-ciri ikan yang terpapar parasit Silodonella ini dilihat dari gerakan yang lambat, warna tubuhnya pucat, kulit teriritasi, dan bentuk lonjong. Nah, sekarang yang terakhir yaitu Ichthyoponus. Ichthyoponus ini merupakan jamur sistemik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan. Ichthyoponus ini menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur Ichthyoponus ini dimakan oleh ikan. Gejala ikan yang terpapar parasit Ichthyoponus ini biasanya pada serangan ringan sampai sedang, tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan atau nodul pada organ yang diserang. Belum ada obat yang dijual secara komersial. Namun, peredaman dengan melasid green diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur Ichthyoponus. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Sekian video penjelasan tentang parasit jamur. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.